Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisyatul Umi dari kelas IPA B. Di sini saya akan menyampaikan terkait manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di MTS Muhammadiyah 5 Sidoarjo. Latar belakangnya adalah dalam perkembangan dunia pendidikan yang selalu dibarengi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dibutuhkan prasyarat di bidang pendidikan, yaitu kemampuan berkompetisi secara global dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian peningkatan kualitas pendidik ini dirasa sangat perlu terutama pada lembaga pendidikan madrasah yang merupakan salah satu lembaga yang menjadi harapan seluruh masyarakat khususnya umat Islam Indonesia. Kenapa kok menjadi harapan? Karena madrasah ini kerap dipandang oleh masyarakat karena memiliki keseimbangan visi misi antara keseimbangan visi misi dunia maupun keseimbangan visi misi di akhirat karena banyak pelajaran agama di dalamnya. Kemudian mengingat bahwa pembelajaran di Indonesia mayoritas diperankan oleh pendidik, meskipun perkembangan teknologi yang ada dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif sumber pengetahuan. Nah, karena itulah perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan dari awal seharusnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan madrasah dan kualifikasi yang dimilikinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan manajemen sumber daya manusia, baik itu pendidik maupun tenaga pendidikan, meliputi perencanaan, perekrutan, penempatan, dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 5 Sidoarjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Nah, sebelum saya menjelaskan hasil dan pembahasan, maka perlu diketahui manajemen ini berasal dari kata to manage yang berarti mengurus, mengatur, mengelola, mengendalikan, ataupun menangani. Sedangkan dalam istilah, manajemen ini dapat diartikan sebagai suatu keterampilan dalam merencanakan, mengarahkan, mengelola, dan mengawasi agar segala aktivitas berjalan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Adapun pengertian pendidik merupakan seseorang dengan kualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Adapun pengertian tenaga kependidikan di sini saya mencantumkan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengartikan tenaga kependidikan sebagai anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari pendidik dan tenaga kependidikan itu masuk ke organisasi kependidikan sampai akhirnya berhenti, yang melalui proses perencanaan, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pengembangan, dan juga pemberhentian. Nah, fungsi dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan ini ada 3 yang utama, yakni perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, dan juga pengawasan atau controlling. Nah, tujuan dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri antara lain adalah memungkinkan organisasi pendidikan mendapatkan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi yang tinggi karena sudah ada proses perekrutan dan sebagainya tadi. Kemudian memperbaiki dan meningkatkan kapasitas yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. Kemudian ada mengembangkan sistem kerja yang bagus, kemudian mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen yang tinggi, serta menciptakan iklim kerja yang harmonis. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan dan apa yang sudah saya teliti itu menghasilkan sesuai dengan tujuannya tadi, yakni perencanaan, perekrutan, kemudian penempatan, dan juga pengembangan. Nah, perencanaan di MTS Muhammadiyah 5 Sidoarjo itu perencanaan perekrutan tenaga pendidikan maupun pendidik itu melalui analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang kemudian disetujui oleh Kementerian Agama. Sedangkan perekrutan ini memiliki perbedaan antara perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan, di mana keduanya memiliki kualifikasi namun berbeda. Kualifikasi pendidik
honorer ini antara lain adalah kualifikasi guru minimal adalah jenjang S1, kemudian memiliki latar belakang pendidikan yang linear atau sesuai dengan analisis kebutuhan serta memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Sedangkan kualifikasi tenaga kependidikan honorer antara lain adalah kualifikasi jenjang pendidikan minimal adalah SMA dan berpengalaman dalam bidang yang dibutuhkan. Namun, kualifikasi dalam tenaga kependidikan ini bukanlah menjadi kualifikasi utama, mengingat sumber daya manusia di sana itu beberapa belum memiliki pengalaman sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Sehingga pihak madrasah itu merekrut pendaftar, kemudian terkait penguasaan bidang itu dilakukan pengembangan seiring berjalannya waktu. Kemudian pada penempatan itu sudah 92% pendidik dalam penempatan itu sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan serta mata pelajaran yang diampu, di mana seluruh pendidik itu merupakan pendidik honorer tanpa ada yang berstatus PNS. Kemudian dalam pengembangan, pihak madrasah sudah melakukan kegiatan pengembangan demi meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri. Pengembangan ini dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti pertemuan guru dalam rumpun mata pelajaran atau MGMP, kemudian workshop, studi lanjut, dan juga training digital. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.